warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat walafiat dan diberikan kelancaran rezekinya atas semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya membuat artikel tentang kesenian wayang di Nusantara sebagai pendidikan Islam Nusantara. Saya di sini ingin membahas adanya nilai-nilai tauhid dalam proses islamisasi budaya lokal melalui budaya wayang. Seperti wayang tersebut merupakan produk budaya masyarakat yang ada jauh sebelum Islam datang di Indonesia, khususnya di daerah Jawa. Sunan Kalijaga menjadikan wayang sebagai sarana dan media dakwah Islam melalui seni dan budayanya. Sunan Kalijaga tersebut menyalurkan atau mengajak para orang untuk masuk Islam dengan budaya pewayangannya, dan juga materi dan perwajahan wayang diasimilasikan dengan doktrin Islam melalui bahasa-bahasa yang lebih Islami dan menanamkan sikap tauhid tersebut. Dan juga hasil dalam pembahasan tersebut, yang pertama itu wayang dalam bingkai sejarah di Nusantara. Kesenian wayang berperan penting untuk sarana dakwah agama Islam, yang contohnya seperti Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan keseniannya seperti wayangan tersebut. Perkembangan wayang di Indonesia sangat berpengaruh bagi para ulama dan pemerintah lokal yang telah memeluk Islam, seperti Wali Songo yang terlibat secara langsung di dalamnya, terutama Sunan Kalijaga, dan putranya Sunan Panggung yang menyebarkan agama Islam dengan budaya pewayangan tersebut. Dan juga para ulama sufi memang siap untuk menjaga kelanjutan dengan yang lalu dan memakai istilah-istilah dan unsur budaya pra-Islam ke dalam posisi Islam yang sekarang. Terlihatnya kebijakan ini sebenarnya merupakan suatu elemen dari strategi kebudayaan untuk jangka yang panjang, bukan hanya pada para wali songo, namun para pejabat seperti halnya raja-raja, Raja Bata, dan Raja Demak Bintara yang mendapatkan membuka atau melestarikan kebudayaan wayang tersebut. Dan yang kedua, dalam perkembangannya beberapa periodisasi wayang dilihat dari perkembangannya. Yang pertama, satu, dalam periode prasejarah. Pertunjukan wayang adalah sisa-sisa upacara agama yang dilakukan orang Jawa kuno dan yang saat itu masih mempercayai animisme dan dinamisme. Pada saat itu nenek moyang kita sudah membuat alat-alat untuk menunjang seperti patung sebagai alat atau media untuk memanggil roh arwah nenek moyang kita yang dinamakan dewa. Dewa dipercayai bisa memberikan kita pelindungan dan pertolongan, namun terkadang mencelakakan dan menghukum mereka. Dalam adat upacara yang dianggap sakral itu, mereka menggunakan media untuk
alat pemanggil atau alat perantara, yaitu seorang yang dianggap sakit, dan mereka juga memakai tempat dan waktu yang khusus untuk mempermudah proses pemujaan. Nah, yang kedua juga dalam periode Hindu-Buddha muncul kembali pembuatan wayang dari budaya prasejarah seperti perwujudan wayang batu pada pahatan yang terdapat di relief candi dan patung pada zaman ini. Dan yang ketiga dalam periode Islam. Dalam periode Islam ini wayang mengalami perubahan dan perkembangan mendasar seperti dalam menyempurnakan bentuk, menyempurnakan wajah, dan menyempurnakan watak-wataknya, gimana wayang ini tersebut berwataknya tanpa mulai dan sebagainya. Dan yang keempat dalam periode kolonial. Dalam periode kolonial ini wayang masih berkembang sebagai seni utama ketika pemerintahan Mataram II di bawah pemimpin Raja Angkorat II pada tahun 1680. Nah, dengan bantuan Belanda memindahkan ibu kota dari Pleret ke Kertasura. Pada saat itu bentuk-bentuk wayang juga mulai disempurnakan, dan pada zaman pagelaran wayang kulit sudah memakai iringan tembang seperti gamelan, agong, dan alat-alat yang buat mengiringi perwayangan tersebut. Dan yang kelima pada periode pasca kemerdekaan. Selama Jepang menjajah pada 1942 sampai 1945 tidak terjadi perkembangan bentuk wayang maupun penciptaan wayang-wayang baru. Namun setelah melewati dan menyusuri kemerdekaan, masa-masa kemerdekaan Indonesia, muncullah bentuk wayang kreasi baru, termasuk jenis cerita dan tujuan pagelarannya. Nah, dan wayang juga memiliki dinamika perkembangan wayang. Dinamika perkembangan wayang ini berkembang dari masa ke masa, ya pasti terjadi beberapa perubahan walaupun tidak pada substansinya. Nah, wayang juga sebagai sarana membangun teologi dan konstruksi sosial. Wayang merupakan bentuk kebudayaan Hindu-Buddha yang diadopsi oleh Wali Songo sebagai sarana untuk mengenalkan ajaran Islam, atau lebih jelasnya itu seperti kita mengajak untuk masuk Islam. Nah, gitu. Dan juga wayang ini mempunyai watak-watak dan karakter dalam pendidikan karakternya. Tentang karakter dan pendidikan karakter adalah tabiat atau kepribadian, identitas diri, jati diri. Nah, seperti halnya itu, karakter ini adalah jati diri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang yang berkaitan dengan dimensi psikis dan fisik. Nah, tersebut. Dan nilai cerita wayang dan pendidikan karakter. Sejarah membuktikan bahwa pengembangan karakter dan atau kebudayaan satu bangsa tidak pernah dapat melepaskan diri dari nilai-nilai tradisi yang telah mendasari dan membesarkannya. Nah, dari kesimpulan di atas, bahwasannya pembahasan artikel ini merupakan deskripsi media wayang sebagai media pendidikan Islam yang telah diteladankan oleh Sunan Kalijaga melalui kreativitas dan produktivitasnya. Nah, Sunan Kalijaga mengintegrasi nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Nah, Sunan Kalijaga ini menyebarkan agama Islam dengan
pewayangannya itu. Nah, memahami melalui budaya mereka sendiri, dakwah Sunan Kalijaga sangat ditentukan oleh kedasarannya, menggunakan pendekatan Islam tradisional dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Strategi keberhasilannya menawarkan Islam yang adaptif